Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, satu ayat di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah surah di mana Allah menurunkan kewajiban puasa 2 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Di sini mungkin teman-teman melihat bahwa ada kata-kata kutiba di sini. Kutiba secara bahasa itu fi'il mabni majhul, yang berarti Allah menggunakan kata pasif di dalam perintah puasa. Dalam beberapa ayat, ternyata Allah juga kemudian menggunakan kalimat pasif atau majhul ini di dalam perintahnya. Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi kemudian mengatakan bahwasanya kata kutiba ini dipakai untuk kemudian memerintahkan satu perkara di mana perkara yang diperintahkan ini sesuatu yang berat dan menyulitkan. Ya, seperti Allah memerintahkan tentang kutiba alaikumul qisas fil qatl. Diwajibkan atas kalian untuk menerapkan qisas terhadap seseorang yang dibunuh. Ini perkara yang berat untuk kemudian dijalankan. Maka seperti itulah ketika Allah kemudian memerintahkan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah menggunakan fi'il mabni majhul di sini. Jadi artinya puasa itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan, bahwa sebenarnya ini perkara yang butuh perjuangan untuk dijalankan. Ketika kita berbicara tentang puasa, maka pembatal puasa itu ada 2 jenis. Satu pembatal ibadah puasa, yang kedua pembatal pahala puasa. Ketika kita berbicara pembatal ibadah puasa, maka makan, minum, campur suami istri itu pembatal ibadah. Namun ada pembatal pahala. Seperti misalnya seseorang berkata dusta, ya, seseorang kemudian dia melakukan hal-hal yang kemudian bisa membatalkan pahala ibadah puasanya. Maka orang-orang yang kemudian tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, maka ini membahayakan puasanya. Sehingga kemudian dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja dan puasanya ini menjadi sia-sia. Dalam beberapa kondisi di dalam ibadah, kita tahu bahwa terkadang seseorang itu telah memenuhi rukun dan syarat suatu ibadah. Misalnya sholat. Tapi kemudian secara fikih dia itu sah di dalam melaksanakan sholat, tapi secara pahalanya itu bisa terhalangi. Ya, seperti seseorang yang minum khamar, maka pahala puasanya itu tertahan selama 40 hari, tidak diterima. Walaupun wudunya sempurna, walaupun kemudian rukun dan syarat lainnya dia jaga. Ya, maka kemudian dia tidak mendapatkan pahalanya dari sholatnya tersebut. Ya, walaupun kemudian ibadah yang dia lakukan itu sah. Seperti seseorang yang melaksanakan ibadah haji dengan harta yang haram. Ya, semua rukun dan syarat haji dia lakukan, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, dia tidak mendapatkan pahala dari ibadahnya tersebut. Maka seperti itulah kemudian puasa yang kita lakukan. Mari kita jaga perkara yang bisa membatalkan pahala puasa kita, agar kemudian kita bisa mendapatkan ketakwaan dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan dan diampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana kata Imam Asy-Syaukani, Ramadan itu memiliki 2 arti. Yang pertama, li syiddati ramda, karena panas yang kemudian terjadi pada bulan tersebut. Yang kedua, li annahu yarmudu sayyi'ati bil hasanat, karena pada saat itu dosa-dosa manusia dibakar. Ketika puasanya dia lakukan dengan baik, menjaga pembatal pahala dan menjaga pembatal ibadah puasa kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.